Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa Bukan Ibu Biasa, bertemu lagi dalam video tips seputar pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Dalam video kali ini saya akan berbagi mengenai satu hal yang sangat penting bagi calon jamaah haji perempuan, yaitu seputar bagaimana menunda hadirnya haid pada saat menjalankan ibadah haji maupun umroh. Semoga bermanfaat dan menjadikan ibadahnya berjalan secara maksimal. Bismillah. Dalam proses ibadah haji maupun umroh ada rukun yang disebut tawaf ataupun sa'i, yang mana dua rukun ini harus dilaksanakan di sebuah masjid, yaitu di Masjid Al-Haram atau Masjidil Haram. Nah, sementara bagi jamaah perempuan yang mendapati haid pada saat akan melaksanakan tawaf ataupun sa'i, maka otomatis tidak bisa melaksanakannya dikarenakan orang yang sedang berhaid tidak boleh masuk masjid, apalagi melaksanakan tawaf, sa'i, dan sholat. Lalu bagaimana mengatasi hal tersebut? Saya bagikan pengalaman saya selama menjalankan ibadah umroh, bagaimana mengatasi problem haid yang lumayan menakutkan bagi perempuan. Bagaimana tidak, karena ibadah haji ataupun umroh yang kita damba-dambakan sejak jauh-jauh hari, bahkan mungkin untuk ibadah haji ditunggu-tunggu sudah puluhan tahun. Sementara pada saat kita tiba waktunya hadir di tanah suci, tetapi hadir haid yang membatasi ibadah kita, tentu saja akan timbul rasa kecewa yang luar biasa. Agama kita memberikan banyak keringanan bagi umatnya. Begitupun kepada kita calon jamaah haji atau umroh yang ingin melaksanakan ibadah secara maksimal, Allah berikan keringanan. Melalui pendapat para ulama, ijtima mereka mengatakan bahwa perempuan yang mendapati haid di kota suci maka diberikan rukhsah untuk mengupayakan sesuatu untuk mencegah hadirnya haid. Jadi kondisi perempuan pada saat mau melaksanakan umrah atau haji dianggap kondisi darurat, sehingga dibolehkan kita melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi haid di tanah suci. Tips yang pertama adalah tentu saja kita niatkan dulu lillahi ta'ala bahwa ikhtiar ini bukan untuk melawan kodrat kita sebagai perempuan, bukan untuk menolak ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi hanya bentuk ikhtiar karena ingin memaksimalkan ibadah kita di tanah suci, yang mana ibadah tanah suci tentu saja sangat jarang, bahkan mungkin hanya sekali seumur hidup. Kemudian juga kita tinggal di kota yang sangat jauh dari tanah suci, sehingga tidak memungkinkan kita untuk kembali mengulangi apa yang tidak bisa dilaksanakan karena haid, sehingga mau tidak mau kita harus menuntaskan ibadah kita di tanah suci. Jadi niatkan lillahi ta'ala ingin melaksanakan ibadah secara maksimal. Bahkan saya kemarin karena kebetulan membimbing jamaah-jamaah lain, maka saya tambahkan niatnya bahwa ya Allah, saya mohon untuk tidak keluar haid saya saat di tanah suci, karena saya ingin membantu menemani jamaah-jamaah lain dalam beribadah. Jika saya haid, maka khawatir jamaah-jamaah lain yang saya temani akan kesulitan melaksanakan ibadah. Alhamdulillah, saya selama 2 pekan tidak mengalami haid, padahal itu masuk pada siklus saya biasa haid.
Yang kedua, pahamilah kondisi badan kita, juga pahamilah siklus haid kita. Jadi untuk umroh terutama kita harus paham siklus kita, apakah pada tanggal keberangkatan sampai kepulangan kita itu termasuk pada siklus haid. Kalau tidak, maka tidak perlu kita melaksanakan pencegahan haid. Misalkan kita terbiasa haid tanggal 10 sampai tanggal 15. Nah, kita berangkat umroh tanggal 20 misalkan. Karena umroh itu kan mayoritas 9 atau maksimalnya juga 12 harian ya. Nah, jika memungkinkan tanggal itu bukanlah tanggal haid kita, maka tidak perlu menggunakan apapun untuk mencegah haid. Nah, begitupun kita harus pahami kondisi tubuh kita, apakah kita punya gangguan lain yang beresiko jika diberikan obat-obat penunda haid. Kita harus kenali betul. Jangan sampai demi menunda haid kita malah mengorbankan kondisi tubuh kita yang tidak siap untuk diberikan obat-obatan penunda haid. Nah, berikutnya yang nomor 3 adalah cek kesehatan kita kepada bidan atau dokter kandungan. Karena walau bagaimanapun mereka lah yang lebih paham bagaimana kondisi sesungguhnya tubuh kita secara medis ya. Jadi cek kesehatan kepada para ahli, jangan sampai ada gangguan-gangguan yang tidak kita deteksi sebelumnya. Yang selanjutnya, setelah dari tenaga medis biasanya kita akan diberikan arahan atau pilihan menentukan jenis obat apa yang akan kita gunakan untuk mencegah hadirnya haid di tanah suci. Nah, itu biasanya menurut sepengetahuan saya ada beberapa alternatif. Yang pertama adalah suntik dengan suntik KB ya, KB bulanan. Ada teman saya yang melaksanakan itu dan berhasil disuntik KB, yang mana jika disuntik itu tidak keluar haid. Dan itu bisa aja dilakukan bagi mereka yang cocok dengan suntik KB. Yang kedua dengan pil KB, di mana kita bisa mengkonsumsi pil KB yang mencegah haid agar bisa tertahan haidnya. Jangan salah, warna yang diminum biasanya adalah warna kuning ya. Kalau kita meminum sebaliknya biasanya justru akan banyak. Kemudian ada salah satu obat yang saya konsumsi juga kemarin, yang saya dapat dari salah satu dokter di imigrasi adalah bernama Regumen ya. Nah, itu warna hijau. Saya konsumsi sehari 2 kali, di malam dan pagi hari, dan alhamdulillah bisa tertahan haid saya, walaupun di awal-awal mengkonsumsi ada sedikit bercak-bercak dulu ya. Nah, itu bagaimana dosis dari setiap orang itu tidak bisa disamakan, karena ada pengalaman beberapa teman, ada yang meminum hanya 1 kaplet, beliau aman. Ada yang meminum bahkan 3 kali sehari, 3 kaplet ya, 3 kapsul, tapi bocor juga. Jadi memang tidak bisa disamakan ya, tergantung kondisi kita. Ada juga obat yang paling populer yaitu Primolut. Itu yang lumayan agak mahal juga ya, biasanya banyak juga di apotek. Sama cara kerjanya seperti itu, menahan siklus haid, dan meminumnya memang sama juga, ada yang 2 kali sehari di jam yang sama. Misalkan makan paginya jam 6, maka nanti kembali makan di sore harinya jam 6 lagi. Katanya seperti itu arahan dokternya. Tapi lagi-lagi cocok dan tidaknya tergantung situasi kita ya. Harus diperiksakan, dan inilah nomor berikutnya, yaitu uji cobakanlah semua yang merupakan ikhtiar tadi di 2 atau 3 bulan sebelum Anda berangkat. Karena kita tidak tahu mana yang paling cocok untuk kita, makanya uji cobakanlah 2 atau 3 bulan sebelumnya. Jangan sampai kita belum tahu mana yang cocok buat kita, nah
kita langsung pakai menjelang berangkat, sehingga nanti di sana malah kacau karena kita tidak cocok dengan cara yang kita pilih. Makanya diusahakanlah 2-3 bulan sebelumnya Anda coba saja mau minum obat pencegah haid, coba. Nah, nanti lihat apakah benar Anda tidak haid di bulan itu, sehingga nanti itulah yang akan dipakai saat nanti Anda menjelang angkatan umroh atau haji. Nah, biasanya dokter akan menyarankan kita mulai meminum itu 2 minggu atau 1 minggu sebelum berangkat. Itu tergantung mungkin kondisi kitanya juga ya. Dan akan berakhir meminum itu kalau saya ya saat kita mau terbang pulang, kita hentikan. Dan setelah kita mau terbang, kita hentikan. Kemarin saya Ramadan ya, dan alhamdulillah 2 hari di rumah saya dapat haid, dan haidnya tidak banyak juga. Jadi tidak mentang-mentang kemarin dicegah lalu langsung haid banyak, tidak juga. Alhamdulillah, yang penting kita pada saat proses ibadah di tanah suci tidak terganggu ya. Jadi diuji cobakan dulu 2 atau 3 bulan sebelumnya. Lagi-lagi tidak bisa disamakan, silakan dicoba dan dikonsultasikan kepada ahlinya jika ada resiko-resiko yang kita rasakan, misalkan ada gangguan apa, karena memang setiap obat ini rata-rata adalah obat hormonal ya, jadi tidak semua orang cocok gitu. Kemudian berikutnya adalah jangan lupa tawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ikhtiar yang kita lakukan barusan hanya sebatas upaya kita sebagai makhluk yang lemah yang ingin beribadah secara maksimal. Selebihnya hak Allah lah menentukan apakah kita memang berhasil tidak haid atau malah tetap haid seperti biasanya, atau bahkan ada yang haidnya malah lebih banyak lagi. Itu hanya hak Allah yang bisa menentukan. Karenanya di samping berikhtiar tadi, jangan lupa berdoalah kepada Allah agar Allah berikan kita banyak kemudahan bisa melaksanakan ibadah di tanah suci. Jangan bergantung kepada obat, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena baginya sangat mudah berkehendak apapun. Jangan berputus asa jika memang ikhtiar kita akhirnya tidak membuahkan hasil seperti yang kita inginkan, karena pastinya Allah tahu yang terbaik bagi diri kita. Bila pun haid tetap datang, insya Allah masih ada juga jalan keluar. Beberapa ulama berpendapat jika kita masih tetap haid sampai menjelang kita kepulangan, maka kita dianggap gugur ya dalam hadas kita. Jadi kita dianggap tetap suci sebagaimana orang suci lainnya, bisa masuk masjid, bisa tawaf dan bisa sa'i. Itu jadi banyak sekali keringanan. Sehingga jangan khawatir, jikapun haid itu tetap datang, tetap umroh kita bisa dijalankan. Allah berikan banyak keringanan. Semoga tips dari saya ini bermanfaat, khususnya bagi yang akan berangkat ke tanah suci melaksanakan haji maupun umroh. Semoga ibadahnya lancar, kemudian menjadi tamu Allah yang makbul dan mabrur serta barokah dunia dan akhirat. Terima kasih sudah menyimak. Silakan ditambahkan jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.